di atas 3 nama ini sebetulnya masih ada nama-nama yang memiliki tingkat eleksi baik. Pilpres 2024 itu menurut saya Mas Wirya, ini menjadi pertarungan para dalang. Ya. Apa nggak bahaya? Biarkan data yang ngomong, jangan kemudian subjektivitas kita karena ada background agama di kita atau bahkan ada background klien itu kemudian mengubah yang seharusnya A dibilang B. Ketika kita sudah melakukan hasil riset sesuai dengan metodologi, kita tidak perlu lagi khawatir terhadap apa yang akan kita kemukakan. Halo, selamat pagi pendengar Radio El Sinta dan netizen dimanapun Anda berada, netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah berada di studio podcast Radio El Sinta yang berada di Tower Indomobil di Jalan MT Haryono, lantai 4, studio podcast Radio El Sinta. Tamu kita kali ini Mas Abdul Hakim atau yang saya biasa menyapa Mas Aap. Ya, Mas Aap adalah Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia. Nah, Skala Survei Indonesia ini sebuah lembaga survei yang melakukan riset dan lain sebagainya. Dan tentu saja akhir-akhir ini memang kita akan memasuki tahun politik yang semakin hangat. Mudah-mudahan nggak panas ya, hangat. Dan tentu saja kiprah lembaga survei selalu menjadi perbincangan publik. Ada yang mengatakan bahwa lembaga survei bayaran dan lain sebagainya, sehingga tergantung siapa yang membayar maka survei itu akan menguntungkan pihak itu. Tetapi kita akan buka-bukaan dengan Mas Aap. Mas Aap hari ini bersedia memenuhi undangan saya di podcast Radio El Sinta untuk membongkar dapur survei yang biasa dilakukan. Benarkah sesuai dengan pesanan sehingga tidak objektif atau sebaliknya? Nah, kami akan bahas bersama Mas Abdul Hakim atau Mas Aap. Saya langsung sapa. Halo, selamat pagi Mas Aap. Selamat pagi Mas Wirya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Mas Wirya gimana? Ya? Alhamdulillah sehat. Tapi kok agak lemas. Apa kejauhan atau kena macet kayaknya ya? Tapi saya sangat berterima kasih Mas Wirya. Setelah sekian lama kita sering berkomunikasi lewat udara audio, audio. Sekarang kita langsung bisa melihat bentuk audio visual langsung bicara. Dan selamat, studionya sangat mantap. Terima kasih Mas Aap. Studio podcast El Sinta. Terima kasih Mas Aap. Ya, oke. Memang ini adalah studio podcast El Sinta melengkapi karena media kan sekarang disrupsi Mas Aap ya. Nah, itulah kira-kira. Jadi kita menyesuaikan juga keinginan publik dan juga netizen supaya bisa melihat secara langsung muka Mas Aap itu kayak apa gitu. Gitu ya. Oke, Mas Aap cerita sedikit mengenai skala survei Indonesia. Kiprah skala survei Indonesia. Silakan Mas Aap. Ya, skala survei Indonesia ini sebetulnya adalah lembaga penelitian Mas Wirya, tapi swasta. Karena secara pembiayaan kita mencoba untuk berdikari dan dalam rangka turut berkontribusi dalam pembangunan demokrasi, kita mencoba fokus untuk melihat fenomena-fenomena dan masalah-masalah di Indonesia, terkhusus di bidang politik dan sosial. Penelitian yang kita lakukan, pendekatannya melalui metodologi sains. Jadi pendekatan ilmu, akademis gitu, dan kita berharap apa yang kita lakukan di SSI, ada sebagian yang kita bagi ke publik, ada sebagian yang hanya untuk kebutuhan internal kami. Ya, kita berharap dengan apa yang kita lakukan bisa sedikit memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia yang ada Mas Wirya. Secara umum gitu. Secara umum seperti itu ya. Jadi memang saintik sekali dan ini bukan nujum lah kira-kira. Gitu. Bukan mengira-ngira karena popularitas seseorang kemudian surveinya selalu bagus, belum tentu juga ya. Nyatanya orang yang selama ini dipersepsikan punya elektabilitas tinggi begitu ya, tetapi tidak juga dipilih sebagai pasangan gitu ya. Nanti kita pasangan calon presiden maksudnya. Nanti kita akan bahas di situ Mas Aap. Tapi yang menarik tentu adalah selama ini kan banyak ya lembaga survei Mas Aap ya. Banyak lembaga survei macam-macam lah, A, B, D dan lain sebagainya. Ada lembaga survei yang biasa dilekatkan pada kelompok tertentu misalnya Mas Aap ya. Nah, kemudian ada yang memang dia
kepentingannya hanya untuk riset. No, untuk riset, dia juga punya tanggung jawab sosial untuk mengedukasi masyarakat, begitu ya. Nah, itu kan dua hal yang berbeda, Mas Ab. Kalau di Indonesia bagaimana, Mas Ab? Ya, terkait lembaga survei ini tidak bisa dinafikan karena ini buah dari kita yang memilih demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi menuntut muncul banyaknya diskursus. Ya. Demokrasi menuntut adanya pertempuran dalam tanda kutip ide, gagasan, itu harus diperbenturkan. Itu adalah hakikat utama dari demokrasi. Agar apa? Agar dalam kita bernegara ada dinamika. Kalau dalam teori meminjam istilah akademik ada proses dialektik gitu. Pertentangan satu tesis dengan antitesis yang lainnya diupayakan nanti bisa munculkan sintesis, dan sintesis ini adalah rute untuk mencari kebenaran dan kebaikan keadilan bersama secara lebih jauh. Nah, lembaga survei yang ada itu memang salah satu bagian dari upaya mencari benturan ide itu, memperkaya diskursus sehingga perbaikan masyarakat dalam konteks bernegara bisa tercapai. Itu idealnya, Mas Wiryo. Akan tetapi memang dalam perjalanannya lembaga survei ini kemudian tidak bisa lekang dari urusan politis karena memang core utama dari apa yang dikerjakan lembaga survei ini kebanyakan untuk yang riset politik ini ya di sektor bagaimana memperebut, mempertahankan kekuasaan, bagaimana meregulasi kebijakan publik, bagaimana hubungan relasi kelembagaan negara, itu yang memang yang menjadi pencermatan lembaga survei politik. Nah, saya salah satu di antara praktisi di sektor itu. Nah, dalam perjalanannya ternyata banyak gugatan kan terhadap lembaga survei kan. Banyak yang dibilang pesanan, banyak yang dibilang hanya mewadahi kepentingan subjektivitas si lembaga survei dan klien gitu. Nah, pertanyaan mendasarnya kenapa ini bisa terjadi, Mas Surya? Nah, kalau saya melihat sebetulnya lembaga survei ini dalam menjalankan aktivitasnya, terutama lembaga survei politik ya, itu dia dilingkupi oleh 4 variabel utama gitu. Jadi lembaga survei dalam menjalankan roda organisasinya itu yang pertama dilingkupi oleh variabel survival. Bagi lembaga survei yang tidak mendapatkan dana donor independen, Mas Wiryo, mau tidak mau kan mereka butuh operasional instrumen untuk tetap itu bisa berjalan. Dalam konteks ini saya sederhanakan menjadi kebutuhan survival lah gitu. Kayak saya yang tidak mendapatkan pembiayaan donor gitu dari lembaga independen yang tidak menuntut saya apapun gitu, maka mau tidak mau saya harus mencari akal agar misalnya skala survei Indonesia tetap bisa berdiri. Itu variabel utama yang melingkupi oleh lembaga survei. Nah, ini kemudian akan beririsan karena kebutuhan survival, maka kadang-kadang lembaga survei membutuhkan partner kerjasama dalam bentuk klien gitu. Ya kan? Di variabel keduanya, maka lembaga survei juga dilingkupi oleh variabel klien. Nah, kadang-kadang hubungan antara lembaga survei yang membutuhkan untuk proses survival eksistensi diri ditambah dengan kebutuhan klien secara resiprokal, dia hukum timbal balik. Ini hanya yang mengemuka di Indonesia. Jadi lembaga survei hanya membutuhkan kebutuhan survival dengan klien, kadang-kadang mengabaikan variabel yang ketiga. Di sudut yang ketiga itu lembaga survei semestinya punya batasan etis tentang, kalau dalam dunia akademik meminjam istilahnya Weber gitu, itu adalah prinsip value free. Jadi meskipun ada kebutuhan untuk survive, kemudian harus mewadahi kepentingan klien, maka etis yang harus menjaga lembaga survei ini ada value free, bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga survei dalam proses pengumpulan data, proses cleaningnya, proses analisisnya harus dilakukan dengan mengabaikan subjektivitas pribadi si peneliti untuk diarah-arahkan. Value free ini maksudnya biarkan data bicara apa adanya.
kalau dalam bahasa ini, let's the thing talk of itself gitu. Jadi biarkan data yang ngomong, jangan kemudian subjektivitas kita karena ada background suku di kita, ada background agama di kita, atau bahkan ada background klien itu kemudian mengubah yang seharusnya A dibilang B. Nah, ini yang kadang-kadang kebutuhan survival dan kebutuhan klien untuk bisa terus ini terjaga mengabaikan dari proses landasan value free-nya itu. Nah, ini yang banyak terjadi dan ini muncul kritik keras terhadap lembaga survei ini sudah pernah terjadi di kita beberapa kali, Mas Wiryo. Saya ingat waktu itu kritikan keras terhadap lembaga survei mulai mengemuka. Itu pas proses Pilkada DKI 2012 kalau nggak salah tuh. Pada saat itu ada beberapa pasangan calon yang maju menjadi di Pilkada DKI 2012 waktu itu ya. Kemudian ada salah satu lembaga survei yang beberapa hari sebelum hari H pencoblosan gitu sudah ada mengklaim ini akan selesai satu putaran. Tapi ternyata ketika pencoblosan itu tidak sesuai, ini tidak terjadi. Kemudian malah harus dilanjutkan 2 putaran dan calon yang yang diproyeksi akan menang satu putaran itu malah berada di urutan nomor 2. Gitu. Di putaran kedua yang diproyeksi menang pun kalah gitu. Nah, ini terulang di 2014 gitu. Waktu itu ketika quick count gitu, lembaga survei terbelah menjadi 2 gitu. Kemudian disitulah muncul kritik yang sangat keras terhadap lembaga survei gitu. Kenapa ini bisa semua terjadi? Nah, setelah saya amati dalam pandangan subjektivitas saya ulangi subjektivitas saya melakukan pengamatan adanya unsur utama kebutuhan survive dengan klien yang yang dibutuhkan oleh lembaga survei ini yang menjadi variabel utama untuk mengemuka. Akhirnya timbul proses klientelisme gitu. Jadi klientelismenya itu lebih mengemuka. Biasanya klien itu kan punya kuasa lebih terhadap pemberi program itu biasanya lebih berkuasa daripada yang menerima program gitu kan maksudnya. Nah, akhirnya posisi ini menimbulkan klientelisme dan klientelisme ini yang kemudian akhirnya lembaga survei mengabaikan patokan yang value free-nya itu, Mas Wiryo. Nah, ketika value free-nya dihilangkan, maka kalau meminjam istilahnya Gordon dan Kruger, ini yang disebut sebagai proses rent seeker behavior gitu, Mas. Praktek pemburu rente di antara beberapa lembaga karena kebutuhan survive untuk mewadahi kepentingan klien akhirnya mengabaikan proses value free-nya, Mas Wiryo. Kira-kira begitulah kalau pengamatan pribadi saya. Ini Mas pagi ini sudah buka-bukaan ya, jujur nih cerita yang terjadi di lembaga survei ya, Mas ya. Artinya ketika terjadi perang lembaga survei, itulah faktor yang menjadi dominan, menjadi terjadinya perang antar lembaga survei ya, Mas ya. Nah, itu yang cukup menarik, Mas Wiryo. Saya kadang-kadang juga agak cukup kaget ya melihat fakta. Ada dari beberapa lembaga survei yang melakukan penelitian dalam rentang waktu yang sama, dengan metodologi yang sama, dan dengan objek penelitian yang sama, hasilnya beda. Wah. Ini kan agak cukup menarik. Semestinya kalau didekati dalam pendekatan sains, jika metodenya sama, rentang waktunya sama, objek yang diteliti sama, minimal hasilnya mirip lah. Gitu. Ini bisa berbeda 180 derajat. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya karena itu timbul kemungkinan yang nggak mungkin kan dua-dua penelitian yang dilakukan ini akhirnya dua-duanya benar. Jika ada 2 hasil yang berbeda dilakukan dalam waktu yang sama dengan metode yang sama dengan objek penelitian yang sama kemudian hasilnya beda, secara saintifik logika sederhana nggak mungkin dua-duanya benar. Yang mungkin adalah dua-duanya salah atau salah satu di antara keduanya salah. Nah, ini yang kemudian semakin membuat rancu tentang persepsi terhadap lembaga survei, Mas Wiryo. Ini kalau bicara mengenai kiprah lembaga survei di Indonesia memang
sebuah keniscayaan Mas Ab ya dari proses demokrasi yang terus mendapat tempat di hati masyarakat. Masyarakat juga semakin melek dan semakin kritis Mas Ab. Tadi yang saya sampaikan di awal, masyarakat kadang nggak gampang percaya dengan lembaga survei sebaik mungkin, se-fair mungkin istilahnya dilakukan gitu. Tapi masyarakat sudah menganggap survei ini, meskipun dalam beberapa hasil memang nggak jauh beda hasilnya, memang fakta. Beberapa pemilu presiden yang lalu misalnya juga sama, lembaga survei memang begitulah hasilnya gitu ya. Nah, tetapi bicara soal politik, yang menarik sekarang kan tahun-tahun politik Mas ya. 4 bulan lagi kalau tidak salah kita masuk pemilu legislatif dan presiden. Nah ini yang persaingan sekarang sudah mulai ketat dan kemudian masing-masing bakal capres itu sudah memiliki bakal calon wakil presiden gitu ya. Kita mulai dari nomor urut aja lah ya. Yang pertama lah, urutan pertama yang sudah mendeklarasikan adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kemudian yang kedua Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan yang ketiga Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Artinya semuanya sudah lengkap nih Mas. Nah kira-kira bagaimana elektabilitas atau tingkat elektoral ketiga pasangan baca pres ini Mas? Ya, sebelum menjawab itu saya akan kembali sedikit. Karena ini persaingan luar biasa dan peran lembaga survei nanti akan menjadi sentral. Itu kenapa kemarin saya dan kawan-kawan kemudian coba berinisiatif agar objektivitas itu tidak menjadi hal yang ditinggalkan dan selalu diingatkan. Maka itu kenapa ASPPI kita mencoba mendirikan itu Mas. Nah, Asosiasi Peneliti Persepsi Publik Indonesia ini itu juga berawal dari kegelisahan itu Mas Wiryo. Oh ya? Kegelisahan bahwa ini kok lembaga survei menyatakan diri saintifik, metodologinya berbasis ilmu, kemudian dalam pelaksanaan terhadap pendiagnosaan gejala-gejala politik itu dilakukan secara ilmiah, kok hasilnya bisa beda ya gitu. Nah setelah saya telaah secara pribadi gitu, subjektivitas saya, ada beberapa prinsip ternyata yang terabaikan gitu, terabaikan oleh beberapa praktik lembaga survei, hanya beberapa oknum aja gitu Mas Wiryo. Meskipun kemudian ini saya dan teman-teman kawan-kawan itu mencoba berdiskusi apa yang kemudian bisa kita kontribusikan gitu ya, sudah coba kita berkumpul bareng. Akhirnya itu kita mencoba membuat wadah yang namanya Asosiasi Peneliti Persepsi Publik Indonesia, ASPPI itu. ASPPI itu. Nah mudah-mudahan dengan hadirnya ASPPI ini, kebetulan saya ketuanya Mas Wiryo, untuk membawai organisasi ASPPI ini, dan kita mencoba mengingatkan kembali bahwa ada unsur etis value free gitu yang harus dipenuhi oleh lembaga survei agar masyarakat yang menerima data-data itu bisa menjadi lebih tercerahkan terhadap proses lembaga survei yang dilakukan untuk publikasi hasil penelitiannya gitu Mas Wiryo. Artinya masyarakat tidak dipaksakan untuk menerima informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kira-kira gitu ya. Ada tanggung jawab moral dari seluruh lembaga survei ketika mereka berada di satu asosiasi. Betul. Nah itu ASPPI ya. Berapa anggota? Saat ini sudah ada beberapa lembaga yang ada yang bergabung di ASPPI, dan mudah-mudahan ini bisa kita tambah terus-menerus dalam perjalanannya, sehingga kita minimal bisa mengingatkan kembali bahwa ada variabel etis yang harus dipertimbangkan oleh lembaga survei, termasuk saya, termasuk teman-teman yang ada di dalam lembaga survei yang ASPPI itu ya. Oke, baik. Jadi di ASPPI itu selain skala survei, kemudian juga ada beberapa lembaga lain yang juga melakukan hal yang sama, riset yang sama. Betul. Wah, hasilnya nggak sama ya? Hasilnya jadi kalau dalam pendekatan sains itu Mas, kadang-kadang kita melihat objek yang sama dengan metodologi yang berbeda, itu hasilnya bisa berbeda, tapi penjelasan terhadap sesuatunya sama. Saya kasih contoh misalnya, Mas Wiryo, di ruangan ini kan dingin nih, berapa derajat nih? Ketika kita menggunakan metode yang dikeluarkan oleh Celsius, maka angkanya akan beda jika kita ukur dengan metode Fahrenheit gitu. Angkanya akan beda tuh. Betul. Tapi meskipun ada perbedaan angka, karena adanya perbedaan metodologi, tetap bisa menjelaskan objek yang sama. Ruangan ini dingin gitu. Nah,
persoalannya itu akan menjadi serius jika ada yang mengklaim metodenya sama, rentang waktunya sama, objeknya sama, kemudian hasilnya beda. Nah ini secara saintifik kita harus bertanya besar, menimbulkan pertanyaan besar. Oke, baik. Mas Ab, nanti kita lanjut di segmen berikutnya, dan pendengar serta netizen Radio El Sinta, berikutnya nanti kami akan ulas pertarungan para kandidat baca pres ya, dilihat dari kacamata seorang lembaga survei ya. Nanti kita akan buka-bukaan lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Pendengar dan netizen Radio El Sinta, terima kasih Anda masih bersama kami. Podcast Radio El Sinta masih bersama Mas Abdul Hakim, Mas Aap, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, yang juga Ketua ASPP. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aap, di ASPP ini ada beberapa lembaga survei, salah satunya adalah Skala Survei Indonesia. Dan Mas Aap, kita membahas lagi tentang pertarungan bakal calon presiden ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke pemilu presiden, pemilu legislatif, pemilu presiden. Nah, sudah ada lengkap ini. Pasangan masing-masing sudah lengkap, nggak ada yang jomblo nih, Mas Ab. Sudah lengkap semua. Nah, bagaimana pandangan seorang surveyor ya, Mas Ab, dalam hal ini melihat pertarungan di antara mereka, pertarungan baca pres ya. Termasuk juga mungkin partai politik yang ada di belakang itu ya. Nah, silakan Mas Ab. Saya ingin tahu detail dari Mas Ab, mumpung ketemu nih sekarang. Silakan Mas Ab. Iya, bisa dikatakan kita sudah hampir pasti gitu, hampir pasti Mas ya. Tahu siapa yang akan berkontestasi di Pilpres khususnya 2024 tanggal 14 Februari 2024. Sudah hampir pasti. Kenapa saya katakan hampir pasti? Karena nanti ini akan masih menunggu tanggal 13 November sampai ditetapkan, Mas Wiryo. Ditetapkan kalau dulu. Belum ditetapkan? Belum. Jadi sabar dulu ya. Sabar dulu. 3 baca pres ini belum ditetapkan, jadi sabar dulu. Iya, belum ditetapkan. Tapi hampir pasti kita sudah punya 3 pasangan capres cawapres yang nantinya akan bisa menjadi gambaran kita tentang siapa yang akan menjadi nahkoda Indonesia selama 5 tahun ke depan. Ada Anies Baswedan yang sudah menggandeng Mohaimin Iskandar, ada Ganjar Pranowo yang sudah menggandeng Mahfud MD, dan ada Prabowo Subianto yang baru semalam mengumumkan akan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Jadi udah lengkap nih pasangan-pasangan. Sudah hampir pasti. Tapi yang unik Mas Wiryo ya, dalam kacamata saya sebagai seorang yang sedikit memberikan pencermatan berlebih terhadap situasi politik Pilpres ini, semua cawapres yang dipilih 3 nama yang selalu memimpin di pole position, pole terdepan, 3 nama capres itu ternyata kalau capresnya itu pole position gitu, cawapresnya itu ada di klaster kedua, ada di klaster ketiga gitu. Jadi kalau kita motor GP gitu Mas Wiryo, kan kalau sudah beberapa lap itu kan ada klaster tuh, ada klaster terdepan, ada klaster kedua, ada klaster ketiga gitu. Nah, untuk capres yang maju semuanya adalah 3 nama dengan tingkat eleksi terbaik. Ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar, ada Mas Anies gitu. Itu memang secara elektabilitas per survei terkini hanya 3 nama inilah yang paling tinggi gitu ya. Tapi ketika kita pindah ke posisi cawapres, setelah saya deteksi dalam hasil sigi saya 9-10 bulan terakhir, ini nama yang terpilih kok bukan yang terbaik dari merujuk hasil survei terkini ya gitu. Sebentar. Oh iya, hampir seluruh lembaga survei ya Mas Ab ya. Hampir semua lembaga survei, misalnya posisi dari Mohaimin Iskandar itu bukan sosok cawapres yang memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Gitu. Kemudian Mahfud MD sama juga. Kemudian terakhir Pak Prabowo sama gitu. Ya? Karena di atas 3 nama ini sebetulnya masih ada nama-nama yang memiliki tingkat eleksi baik. Dalam deteksi saya itu misalnya Pak Ridwan Kamil itu paling tinggi tuh. Iya kan Pak Ridwan Kamil paling tinggi. Ada Erick Thohir gitu. Nah kemudian di bawahnya ada Pak Erick Thohir. Ada Sandiaga Uno ya. Ada Sandiaga Uno. Tapi mereka nggak dipilih. Nah iya, ada Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi mereka nggak dipilih gitu. Nah ini kan akhirnya menimbulkan pertanyaan saya gitu. Ini kenapa bisa terjadi ya? Apa nggak bahaya? Nggak milih ya. Nah ini apa yang terjadi Mas sebetulnya Mas? Kok mereka ini justru tidak memilih yang sudah
mendapatkan posisi elektoral yang tinggi. Nah, itu yang menarik. Akhirnya saya mencoba untuk menelaah. Sepengalaman saya memang selama saya berkecimpung di dunia elektoral secara langsung ini, kepemilihan langsung, biasanya memang sosok atau kandidat yang memiliki tingkat eleksi baik pada saat deteksi awal belum tentu dia akan bisa menjadi fakta atau terpilih pada hari H. Nah, ini cukup unik. Akhirnya saya membayangkan bahwa kenapa ini bisa terjadi, karena saya melihat daripada merujuk pada survei terkini tentang eleksi cawapres, dan ketika disimulasi memang tidak ada yang bisa mengkerek atau memberikan daya unggah secara signifikan terhadap capres-capres yang sudah mapan, saya melihat tiga capres ini hanya menjadikan cawapres yang memiliki perlengkapan lengkap dalam mengarungi kontestasi yang diprediksi sangat ketat ini yang mereka pilih, Mas Ojo. Jadi mereka yang punya isi rangsel memadahi untuk bersiap menghadapi medan yang begitu sulit, itu yang dipilih oleh para capres sekarang. Jadi meskipun secara elektoral berdasarkan survei per saat ini itu tingkat eleksi mereka masih rendah, tapi dengan perlengkapan rangsel yang berisi penuh sesuatu yang dibutuhkan untuk menghadapi pilpres yang sangat ketat ini, eleksi bisa mereka kerek gitu, Mas Viro. Nah, saya lihat inilah menjadi yang menjadi variabel kenapa kemudian capres ini tidak kita lihat ini kenapa isi rangselnya dari masing-masing logistik capres misalnya, atau Muhaimin bukan. Oh, bukan logistik ya. Tidak hanya logistik, modal sosial dan lain-lain. Muhaimin Iskandar, kita tahu dia adalah ketua umum PKB. PKB itu basis pemilihannya adalah Nahdien. Kita beberapa waktu lalu sudah mendiskusikan bagaimana ceruk Nahdien diperebutkan karena ini jumlahnya besar sekali gitu. Ya kan? Kemudian kita lihat Pak Mahfud MD. Ya kan, meskipun secara elektoral saat ini secara tingkat elektabilitas saat ini masih belum sebaik nama-nama yang lain, kita tahu dia juga menjadi representasi NU. Dia nanti akan menjadi yang diandalkan oleh Ganjar Pranowo di Jawa Timur gitu. Nah, kemudian kita lihat Raka Buming Raka. Oke, dia mungkin saat ini adalah banyak dikritik, masih joro-yoroyo, kemudian belum begitu berpengalaman dan lain-lain. Tapi jangan pernah lupa bahwa Gibran Raka Buming Raka ini adalah sosok yang cukup dekat dengan bahkan secara kekeluargaan dengan Pak Jokowi gitu. Itu variabel yang cukup. Jadi faktor Jokowinya, faktor anak presidennya. Nah, itu diakui langsung Pak Prabowo gitu, bahwa Pak Prabowo adalah mentor politik Pak Jokowi adalah mentor politiknya Pak Prabowo saat ini kan gitu. Nah, dalam kondisi yang kini semua isi rangsel tas di belakang itu yang menjadi yang menjadi variabel utama para capres untuk memilih cawapresnya. Nah, ini variabel pertama. Tapi kemudian saya melihat juga kenapa ini bisa terjadi, karena Pilpres 2024 itu menurut saya, Mas Wirya, ini akan menjadi arena the battle of the puppeteer gitu. Oh, ada lagi nih istilahnya, battle of the puppeteer. Ini maksudnya gimana, Mas? Maksudnya gimana? Saya melihat bahwa jadi pertarungan siapa? Bukan pertarungan Prabowo. Tidak menjadi pertarungan capres ansih. Tapi ini menjadi pertarungan para dalang. Wah, ini seru nih bicara soal dalang nih. Agak ngeri-ngeri sedap ya. Tapi bisa pertarungan para dalang itu maksudnya bagaimana, Mas? Coba kita lihat dalam studi kasus, kita ngambil kasus pemilihan cawapres sajalah. Kita tahu misalnya kita ke Anies Baswedan. Karena Pak Anies yang duluan ya. Karena Pak Anies duluan. Disebut duluan. Kita sebut duluan. Pak Anies Baswedan pada saat itu sangat berharap yang akan mendampinginya adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Sampai kirim surat. Sampai tulis surat ya. Sampai menjadi sampai menjadi trending pada saat itu gitu ya, dengan dinamisasi dan drama-drama politik serta gimmick yang muncul. Ibarat gadis itu percintaannya luar biasa gitu ya. Dekat banget gitu ya. Kisah romantisme banget ya. Luar biasa. Yang berujung sama picisan gitu kan. Akhirnya karena tidak punya kuasa secara personal, Pak Anies pun harus tunduk dan patuh terhadap merelakan. Siapa itu yang memutuskan? Misalnya kita tahu ketua umum Partai Nasdem. Kita pindah ke
Pak Ganjar Pranowo Ganjar misalnya. Pranowo, ya. Pak Ganjar Pranowo dalam memilih cawapres itu juga Bu Mega berkali-kali itu saya yang akan memutuskan. Sabar. Dan pada akhirnya kemudian Pak Ganjar tidak bisa banyak memberikan andil dalam memutuskan siapa yang akan menjadi cawapresnya karena simpang siurnya kan sebetulnya Pak RK yang akan bisa mengimbangi Pak Prabowo di Jawa Barat itu yang bisa diharapkan gitu. Tapi karena Pak petirnya itu berharap nama si A itu pun harus Legowo juga, relakan. Dan akhirnya ke yang terakhir Pak Prabowo misalnya. Pak Prabowo dari awal sudah menyatakan diri bahwa banyak belajar dari Pak Jokowi dan sudah berkali-kali mengungkapkan bahwa mentor Pak Prabowo adalah Pak Jokowi dalam mengarungi kontestasi politik. Akhirnya apa? Munculnya nama Gibran tentu sudah melalui proses konsultasi panjang dan itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo bahwa dalam pemilihan cawapres selalu dikonsultasikan sama Pak Jokowi. Nah, dalam artinya mastermind yang ada di belakang ini semua, ini adalah pertarungan tidak ansih oleh capresnya, tapi the battle of the puppeteers. Gitu. Jadi pertarungan pertama kalau boleh disimpulkan ya, pertarungan pertama antara Pak Surya Paloh, kemudian Bu Megawati Ketua Umum PDIP dan Pak Jokowi. Tiga mastermind yang ada di belakang masing-masing capres kan the battle of the puppeteers, betul itu kan? Iya. Jadi inilah kacamata seorang surveyor ya, Mas Abdul Hakim, Mas AA, melihat kontestasi politik yang semakin seru sebetulnya Mas ya. Tapi mudah-mudahan tidak panas-panas amat lah kira-kira gitu ya. Kalau saya Mas Wiros berkebalikan. Saya berharap tiga capres ini bertarung dengan sekuat tenaga mempersiapkan argumentasi terbaik tapi di tataran ide. Di tataran gagasan, di tataran ini. Tapi yang saya berharap itu tidak sampai kemudian menimbulkan gesekan politik gesekan fisik di lapangan. Biarkan ini bertarung karena ide demokrasi itu adalah mempertentangkan ide dan gagasan biar nanti masyarakat memiliki alternatif. Oh, kayaknya ini nih yang terbaik. Saya malah berharap perdebatannya keras ya. Uratnya sampai keluar gitu Mas. Kerasnya di antara mereka aja. Tapi kalau kita menikmati perdebatan itu. Sebagai prevensi dari hasil perdebatan itu kita bisa mengambil silogismenya, kita bisa mengambil inferensinya untuk akhirnya ini nih capres yang ideal nih menurut pikiran pemilih. Jadi kita bisa menjadi pemilih yang cerdas ya Mas Ab ya, tidak mudah terprovokasi atau terframing begitu ya. Nah itu yang penting sebetulnya dalam konteks demokrasi di Indonesia. Oke Mas Ab, nah berkaitan dengan kontestasi politik yang semakin tadi ada pertarungan para dalang di belakang ya. Tapi tentu saja publik kan juga ingin tahu, meskipun ada yang pesimis, meskipun ada yang skeptis gitu ya, tapi ada yang mempercayai bahwa hasil lembaga survei juga bisa dipercaya juga, karena terbukti dalam beberapa survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei ya. Kalau nggak salah dulu skala survei juga melakukan hal yang sama dan hasilnya tidak jauh beda, hanya sedikit yang berkaitan dengan margin error tadi ya. Nah, dalam pemilu presiden kali ini, apakah lembaga skala survei juga melakukan hal yang sama? Survei lagi, Mas Ab? Salah satu kegiatan rutin kita adalah mendeteksi persoalan-persoalan publik melalui metodologi penelitian survei. Nah, ini sudah kita lakukan hampir 10, ya sejak berdiri kita 2015 kita terus lakukan, tapi sangat tergantung dengan budget yang tersedia gitu ya. Tapi untuk Pilpres ini saya sudah melakukan hampir 10-11 bulan terakhir, hampir setahun terakhir Mas Wiri. 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir dan sebetulnya itu secara berkala atau enggak? Secara berkala aja. Ketika kita ingin melihat kontestasi setahun jelang pendaftaran dan lain-lainnya. Nah, ketika survei-survei ini SSI lakukan, tidak banyak yang kita publikasi, kecuali kita sudah firm bahwa data yang kita kumpulkan valid. Sebetulnya kita sudah mengawali rilisnya itu pada November 2022 yang lalu Mas Wirya. Pada saat itu ketika banyak lembaga survei masih belum bisa memproyeksi bagaimana situasi kontestasi, karena waktu itu pengumpulan data sudah saya kelola dengan baik dan cermati dengan maksimal. Saat itu saya sudah berani ngambil kesimpulan. Salah satu kesimpulan sebelum lembaga-lembaga banyak membicarakan pada akhir-akhir ini, salah satu kesimpulan saya pada November 2022 adalah agak cukup sulit
Pilpres 2024 ini selesai satu putaran gitu. Selesai satu ronde. Kesimpulan itu sudah saya ambil November 2002 yang lalu. Kenapa saya ambil itu? Karena saya melihat ada tren yang tidak memungkinkan untuk salah satu bisa langsung unggul meskipun rentang waktunya masih dalam waktu setahun. Waktu itu kesimpulan itu berani saya keluarkan karena melihat distribusi data yang saya cermati, agak cukup sulit keyakinan pemilih terhadap capres-capres yang sudah ada mapan. Kemudian sepertinya dalam waktu setahun ke depan itu meskipun ada proses kampanye, ada proses sosialisasi, itu tidak akan banyak mengubah situasi dan konstelasi. Nah, belakangan meskipun saya umumkan itu saya rilis pada November 2022 yang lalu, akhir-akhir ini terkonfirmasi oleh lembaga survei yang lain. Banyak lembaga survei yang kemudian memprediksi bahwa agak cukup sulit nih Pilpres 2024 satu putaran selesai dalam satu ronde gitu, satu putaran gitu, akan ada kemungkinan menjadi 2 ronde. Nah, maksud saya ketika kita sudah melakukan hasil riset sesuai dengan metodologi, kita tidak perlu lagi khawatir terhadap apa yang akan kita kemukakan. Apakah lembaga survei nggak boleh salah? Oh boleh, Mas Wiryo. Lembaga survei itu, dunia penelitian itu, scientific, dunia sains yang salah satunya dilakukan pendekatannya oleh lembaga survei, itu bukan anti kesalahan. Kenapa? Karena sains itu bagi sesuatu yang belum diketahui ya udah nggak usah dijelaskan. Tapi kalau kemudian sudah bisa dijelaskan meskipun dengan perangkat teoretikal dan data yang masih kurang memadai, tetap harus dilakukan gitu. Nah, dalam konteks ini ketika saat ini semua perangkat di dunia politik dan sosial secara metodologis sudah memadai, dan ketika kita tidak menabrak dan melampaui dari metodologi yang ditentukan, kita nggak usah terlalu khawatir untuk bisa mempublikasikan itu. Nah, terkait Pilpres ini SIC secara berkala, tapi untuk publikasinya kita atur sesuai dengan keyakinan terhadap data yang masuk, Mas Wiryo. Ketika kita kerap kali kita harus mengulang penelitian karena kita anggap dalam proses pengumpulan datanya bermasalah gitu. Akhirnya data yang kita olah menjadi tercemar, dan kalau situasinya sudah seperti ini kita nggak akan rilis, Mas Wiryo. Nah, terkait untuk Pilpres ini kita melihat memang potensi nomor 1, kesimpulan kesamaan dari semua lembaga survei agak cukup sulit selesai dalam satu ronde. Itu hampir disepakati oleh semua peneliti yang tergabung di lembaga survei. Nomor 2, karena agak cukup sulit selesai dalam satu ronde, maka di ronde kedua itu yang punya potensi di antara 2 nama ini, di antara 3 nama ini, Pak Prabowo selalu masuk ke ronde kedua. Nah, uniknya sampai detik ini, per detik ini, jika kemudian Pak Prabowo masuk ke ronde kedua, lawan siapapun posisinya masih menang di ronde kedua. Kenapa? Seperti sudah saya berulang-ulang jelaskan, spektrum pemilihnya sudah terklaster menjadi 3 kelompok, gitu. Kalau kita tarik garis spektrum gitu, spektrum kanan ada pemilihnya Mas Anies, spektrum kiri ada pemilihnya Mas Ganjar. Nah, Pak Prabowo ini ada di tengah-tengah, Mas. Pak Prabowo ini ada di tengah-tengah gitu. Jadi Pak Prabowo yang ada di tengah-tengah ini, kalau Pak Prabowo masuk ke putaran kedua, yang ini tidak bisa saling loncat di antara satu sama yang lain, tidak bisa bermigrasi gitu. Pemilihnya Mas Anies nggak bisa ke Mas Ganjar nggak bisa Mas Anies. Nah, akhirnya ketika nanti Pak Prabowo masuk ke putaran kedua, ini yang kalau seandainya ini nggak maju masuk ke Pak Prabowo, yang ini nggak maju Pak Prabowo. Itu kesimpulan kedua yang hampir mirip yang ditemukan semua lembaga survei. Nah, bagaimana konsentrasinya? Apakah ini nanti akan real? Oh, belum tentu, Mas Wiryo. Ada masa kampanye selama 3 bulan ya. Nanti ditetapkan tanggal 13 dan pemilihan untuk hari H-nya di tanggal 14 November. Tentu ada proses yang akan dilalui oleh 3 pasangan ini. Nah, variabel apa nanti yang akan menentukan? Tentu proses kampanye, sosialisasi, pengajuan ide, gagasan, itu akan menjadi variabel terpenting, dan saat debat nanti akan bisa menjadi titik balik dari semua proyek yang ada saat ini. Nah, kemampuan dalam membangun ide, melingkupi mencoba untuk menggrab semua kepentingan pemilih yang akan diolah oleh tim dari masing-masing pemenangan capres akan menjadi kunci, Mas Wiryo. Jadi nanti tanggal 14 Februari disitulah terbukti ya. Terbukti apakah proyeksi ini betul atau tidak betul. Lembaga survei itu ya. Jadi disinilah yang kalau lembaga survei kemudian
ada kesalahan proyeksi selama dia metodologinya betul dan ini bukan dalam dunia sains salah itu bukan hal yang haram. Justru karena tapi kalau yang diharamkan dalam dunia saintifik, jika datanya ngomong A kemudian disimpulkan B, nah ini haram ini Mas Wiryo. Nah, terkait dengan hasil survei Mas Ab, lembaga survei kan ketika dia mendapatkan misalnya permintaan ya dari klien untuk melakukan survei untuk mengukur tingkat elektabilitas mereka, apakah mereka meminta supaya survei dilakukan di lebih banyak di daerah basis masanya mereka, atau bagaimana Mas Ab, survei dilakukan? Ya, ketika klien akan meminta tolong dan bekerja sama dengan kita, pasti banyak permintaan khusus Mas Wiryo. Apa itu permintaan khusus? Nah, misalnya nih, Mas Wiryo mau jadi caleg. Ya. Nah, coba lihat saya, Mas Aap, saya ini kuatnya di mana? Nah, itu permintaan khusus Mas Wiryo. Variabel dari saya ini nanti kira-kira saya agar lebih mudah menyampaikan aspirasi ke masyarakat. Caranya saya gimana Mas Wiryo? Apa yang dibutuhkan di sana gitu? Apa yang dibutuhkan? Itu permintaan khusus Mas Wiryo. Apa yang dibutuhkan masyarakat di daerah itu misalnya? Betul, kita dideteksi. Dan itu kenapa sebetulnya lembaga survei ini sangat punya kontribusi baik loh Mas Wiryo terhadap proses pembangunan demokrasi. Karena Mas Wiryo misalnya sebagai stakeholder yang akan mencoba untuk turut berkontestasi di ranah kekuasaan politik. Mas Wiryo itu bisa menyerap apa yang menjadi persoalan dan bisa menginventarisasi semua masalah-masalah yang dihadapi di wilayah yang nanti Mas Wiryo akan mencoba mengabdikan diri, memperbaiki situasi. Itu salah satunya bisa diperoleh dari hasil penelitian Mas Wiryo. Yang dilakukan lembaga survei. Nah, ini ada permintaan khusus. Nah, apakah kemudian permintaan khusus ini mengubah data? Nah, ini yang menjadi persoalan. Kadang-kadang permintaan klien itu, kita buka aja gitu. Mas Wiryo ingin maju, tapi Mas Wiryo sebetulnya secara eleksi belum ada penerimaan secara baik secara ini. Tapi kemudian Mas Wiryo ingin, udahlah tampilin di atas. Nah, ketika kita lakukan penelitian dan faktanya nggak ada, kemudian permintaan ini dan Mas Wiryo mengabaikan tadi itu value free, itu akan dilakukan Mas Wiryo. Dan ini yang membuat persepsi terhadap lembaga survei politik di Indonesia tercemar. Ya. Nah, itu ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kita di ASPIP mencoba untuk memberikan metodologi harus dilakukan secara baik, secara ketat, dan hasilnya juga harus dipublikasikan secara bertanggung jawab Mas Wiryo. Nah, permintaan khusus pasti ada Mas Wiryo. Iya, dan itu yang membedakan hasil ya. Lembaga survei yang satu dan yang lain ketika melakukan survei di tempat yang sama, waktu yang sama, hasilnya beda, itu indikasinya di situ ya Mas. Nah, kalau yang bisa menjadi penjelasan paling sederhana ya seperti tadi, ada 3 variabel, tapi antara kebutuhan survival dengan klien itu melebihi dan menjadi pertimbangan utama daripada value free maksudnya. Nah, sekarang bagaimana publik bisa membaca hasil survei tersebut Mas Ab? Nah, sebetulnya hasil survei itu adalah seperti penelitian-penelitian yang lain biasa Mas Wiryo. Kita dalam melakukan segala sesuatu pasti sebelum eksekusi kita akan melakukan perencanaan. Ya kan? Mas Wiryo ingin melakukan A, B, C, pasti akan dilalui dengan perencanaan. Persoalannya dan perbedaannya untuk melakukan A, ketika lembaga survei akan melakukan deteksi itu menggunakan pendekatan ilmiah. Lagi-lagi saya garis bawahi pendekatan ilmu akademik gitu. Kalau sudah mengklaim diri melakukan pendekatan secara keilmuan atau sains, maka semua aturan, metode yang diterapkan dalam dunia akademik harus dilalui Mas. Nggak boleh ada satu yang bisa diterabas gitu. Nah, lembaga-lembaga survei yang kemudian bisa memberikan hasil berbeda, kemudian dalam konteks waktu yang sama dengan metodologi yang sama dan objek yang sama bisa berbeda. Karena ya lagi-lagi dia bisa menerabas metodologi yang sudah ditetapkan dalam dunia akademik Mas Wiryo. Wah, oke, Mas Ab, ini semakin menarik bicara soal lembaga survei, kiprah lembaga survei, apalagi menjelang pemilihan ya. Semua calon presiden, bakal calon presiden sudah ada wakilnya masing-masing dan sejumlah lembaga survei juga melakukan survei. Sekarang lagi kenceng nih, mereka melakukan survei ya. Entah memang mereka harus melakukan survei untuk kepentingan riset atau apapun, atau untuk kepentingan para kandidat, kita tidak tahu. Tapi nanti di segmen terakhir kita akan ulas itu Mas Ab ya, termasuk juga apakah skala survei juga melakukan hal yang sama. Tapi sebelum break nih Mas, saya kasih clue aja untuk pembahasan berikutnya bahwa
survei akan menjadi persoalan ketika dipublikasikan. Nah, tentu ini akan semakin menarik dan pendengar masih ada satu segmen terakhir. Nanti kita akan bahas kembali bersama Mas Abdul Hakim, Mas Aap di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Baik pendengar dan netizen Radio Sinta, saya masih penasaran akan mengulas kembali dengan Mas Aap karena ini kesempatan satu-satunya lembaga survei yang mau buka-bukaan dengan saya di podcast El Sinta. Terima kasih Mas Aap ya. Nah, tadi sempat memberikan clue bahwa hasil survei akan jadi persoalan ketika dipublikasi. Artinya yang menjadi persoalan adalah yang rekayasa atau apapun begitu ya, karena sekali lagi publik sudah cerdas dan bisa membaca hasil survei itu sendiri. Oke Mas Aap, kita lanjut ya. Apakah skala survei juga akan melihat momentum pemilu presiden ini sebagai salah satu untuk ikut berkompetisi juga dengan lembaga survei yang lain menentukan mana yang terbaik, mana yang paling akurat. Nah, melakukan hal yang sama juga Mas Aap? Ya, kalau skala survei Indonesia juga melakukan hal yang sama, hanya dalam konteks publikasi kita sejak 2015 melakukan ini lebih banyak untuk konsumsi internal, Mas Wiryo. Oh, tidak terlalu banyak hasil hasil survei yang kita lakukan itu untuk konsumsi publik. Lebih banyak hasil survei yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan kerjasama dengan klien. Jadi permintaan khusus untuk memberikan masukan kepada klien. Ya, untuk memberikan penjabaran realitas politik sesungguhnya itu seperti apa gitu. Itu makanya tidak dipublish. Tidak dipublikasi. Karena ketika hasil survei dipublikasi itu kadang-kadang hanya ada dua variabel yang bisa yang bisa kita berikan. Ini juga saya sudah tulis dalam jurnal itu bahwa kebutuhan pertama adalah untuk eksistensi lembaga survei bersangkutan gitu. Bahwa ini kita mencoba memperkenalkan ini loh skala survei Indonesia bergerak di bidang ini, di bidang ini, dan kita agak cukup ahli di sektor ini. Kita memiliki keahlian di sektor riset opini publik misalnya begitu. Yang kedua, untuk pendidikan politik gitu ya, itu fungsi idealnya bahwa persoalan yang sekarang dihadapi ini adalah naikkan BBM misalnya, harga sembako yang cukup mahal. Harga BBM juga harus perlu diatasi. Nah, ini nanti bisa menjadi input baik loh Mas Wiryo buat pemerintahan. Jadi publikasi hasil riset itu setidaknya akan memberikan manfaat. Satu, akan menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah eksekutif dalam melihat sebuah kebijakan. Nomor dua, akan bisa menjadi bahan masyarakat untuk menilai kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Dua arah ini. Yang ketiga, sebetulnya lembaga survei ini juga bermanfaat buat media massa. Karena media massa itu akan mendapatkan bahan diskursus, diskusi yang akan dilakukan oleh media massa tentang topik-topik segala sesuatu. Nah, yang menjadi persoalan itu ketika dipublikasikan, kemudian yang publikasi ini dalam waktu yang bersamaan seperti yang tadi, dengan kan syarat utama untuk publikasi hasil riset ketika dia sudah mengklaim akademis, maka satu, dia harus mengemukakan metodologinya. Metode surveinya dilakukan. Metode penelitian dilakukan. Kenapa? Biar orang yang baca tahu, metodenya ini. Misalnya, saya mengatakan ruangan ini sekarang adalah 17 derajat Celcius. Metodenya apa? Celcius. Tapi kalau kita ukur dengan Fahrenheit, kan angkanya beda, Mas. Iya. Meskipun dingin, perbedaan angka ini bisa mengacu pada satu kondisi dingin yang sama. Hasil yang sama. Hasil yang sama. Nah, metode menjadi hal yang paling penting untuk kita cermati ketika dia sudah mengklaim akademik. Kalau tidak ada metodenya, kemudian hasilnya tiba-tiba menongol, nah itu yang menjadi pertanyaan, menjadi pertanyaan serius. Nah, akademik inilah yang kemudian menjadi persoalan. Nah, ketika kemudian dipublikasikan ada dua hal yang berbeda, metodenya sama, yang tadi kita sudah singgung tadi, metodenya sama, waktu pengumpulan datanya sama, objek penelitiannya sama, hasilnya berbeda. Nah, ini yang menjadi persoalan serius. Persoalannya kan menjadi di sini. Masalahnya lembaga survei kenapa banyak digugat? Ini klaim metodenya sama, rentang waktu penelitiannya sama, kemudian objek penelitiannya sama, kok hasilnya berbeda. Ini apa yang terjadi? Wajar ketika masyarakat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan itu adalah pemikiran kritis dari para
yang muncul dari masyarakat. Alhamdulillah masyarakat kita sudah mulai aware dengan hal-hal yang seperti ini. Itu kenapa jangan sembarangan lagi buat lembaga survei gitu. Karena saya deteksi nih Mas Wirya ya, lembaga-lembaga survei yang kemudian agak dalam tanda kutip menerabas sistem metodologi ilmiah, kemudian ketika diperbandingkan hasilnya tidak sesuai dengan fakta atau bahkan jauh berbeda, terseleksi secara alamiah Mas Wirya. Terseleksi secara alamiah karena ada irisan-irisan ya, Iya. ada afiliasi dengan kelompok tertentu ya. Iya, akhirnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga yang model begini agak berkurang. Dan sayangnya lembaga-lembaga survei yang di top level lah misalnya yang selama ini dikenal publik itu konon juga mereka selain menjadi konsultan baca pres gitu ya, mereka juga bagian dari mereka dari tim komunikasi mereka yang silent kayak gitu. Tidak ada yang salah dengan itu Mas Wirya, karena tadi ada kebutuhan untuk survival. Yang menjadi pernyataan penting adalah yang penting si lembaga survei ini mengumumkan dia ada berdiri di sisi mana. Oh iya, fair dia harus sampaikan. Iya, harus di-clear. Makanya kalau saya misalnya skala survei Indonesia saat ini dalam menghadapi pemilu 2014 saya fair aja. Misalnya klien-klien saya banyak dari Partai Gerindra. Jadi ketika analisis saya tentang Partai Gerindra bagus dan lain-lainnya, saya mungkin bisa dipersepsikan akan blocking gitu. Tapi kemudian nanti kita tinggal tunggu aja buktinya di 14 Februari kan? Iya. Jadi rute pembuktiannya adalah hasil hari H. Hasil akhir di 14 hasil akhir. Misalnya saat ini skala survei Indonesia lebih banyak menjadi salah satu bagian kecil dari lembaga survei yang membantu pemenangan beberapa caleg Gerindra di dapil misalnya. Di caleg-calegnya berarti. Iya, caleg-calegnya begitu misalnya. Saya kemukakan aja bahwa sehingga nanti ketika saya mengatakan A, B, C tentang Gerindra, kemudian ada orang yang memperkaitkan saya bahwa ini adalah ngomong tanpa basis data, saya nggak ada persoalan dengan itu, karena itu pikiran kritis yang akan muncul. Tapi nanti kita tinggal buktikan apakah analisis saya itu menerabas value free yang tadi saya jadikan pondasi untuk tetap menjaga kebutuhan survival dan klien ini. Saya tetap menjadikan value free menjadi backbone utama gitu. Nah, buktinya misalnya meskipun saya waktu itu menjadikan variabel Pak Prabowo itu akan masuk putaran 2 dan di putaran 2 Pak Prabowo itu punya potensi probabilitas jauh lebih tinggi dibandingkan nama-nama yang lain, ketika diverifikasi dari lembaga survei yang mungkin dari pihak bukan dari Partai Gerindra, hasilnya sama kok. Nah, hal-hal seperti ini ketika kita mempublikasikan hasil riset dan hasil riset itu kemudian kecenderungannya bisa memberikan data yang baik, faktanya terhadap klien yang kita butuh, faktanya memang begitu Mas Wirya. Jadi publik itu bagaimana harus membaca hasil survei yang dilakukan? Nah, yang paling penting lihat standing point-nya dulu. Standing point-nya si lembaga survei, apakah dia mengumumkan dia berdiri di posisi mana. Misalnya, saya konsultan pemenangannya si A, saya konsultan pemenangan si B. Ini harus kita mulai nih Mas Wirya. Sayangnya memang ada beberapa lembaga survei tidak buka-bukaan soal itu. Kalau Anda kan fair, misalnya Anda selama ini diminta untuk membantu survei yang dilakukan caleg-caleg Gerindra. Anda sudah fair mengatakan itu. Saya akan lakukan ini. Nah, tapi ada juga lembaga-lembaga survei yang tidak melakukan hal itu, tetapi justru sangat jelas sekali terlihat hasil survei yang dilakukan ada afiliasi tertentu dengan A misalnya. Nah, ini kan juga nggak fair juga Mas. Nah, justru itu keresahan ini kemarin harus mendapatkan wadah untuk ditumpahkan nih Mas Wirya. Wadah. Akhirnya kemarin itu setelah kita berdiskusi dengan teman-teman lembaga survei, ya udahlah, untuk mengawal ini semua SPP ya kita dirikan gitu. Minimal meskipun kegelisahan ini menjadi ranah personal privat di antara kita masing-masing, coba kita lembagakan gitu Mas Wirya. Dan saya berharap betul nanti SPP ini masih tetap menjadikan background value free sebagai prinsip, salah satu prinsip utama untuk kita menjalankan roda organisasi masing-masing. Karena kita ini meskipun dalam satu ini, tapi kita tetap berdaulat di antara lembaga masing-masing. Tapi intinya kita memiliki persepsi yang sama terhadap value free itu Mas Wirya. Itu harus kita jadikan backbone, karena tanpa itu nanti
dua kepentingan ini nggak akan terkontrol, dan kritik terhadap profesi yang kita jalani ini akan terus-menerus menggempur kita. Ya minimal kita bisa berkontribusi dalam dunia demokrasi. Kita yang sudah mengklaim diri sebagai akademik itu bisa dipertahankan dengan prinsip-prinsip yang akademik pula. Saya berharap meskipun tidak banyak, karena kita ini masih dalam proses pinggiran, Mas Wiryo. Seandainya kalau dalam piramida ini lembaga survei ada yang sudah di top, kita masih ada di sini. Jadi kita berharap bisa sedikit memberikan kontribusi, Mas Wiryo. Tidak penting berada di mana, tetapi selalu akurat itu yang terpenting ya, dan mendidik masyarakat. Terima kasih Mas Aap, sukses untuk salah survei dan SPP-nya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah hadir di studio podcast Elsita. Dan pendengar, demikian tadi bersama Mas Abdul Hakim, Mas Aap, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia yang juga Ketua ASPP. Ya, tadi kita sudah bongkar-bongkar ya. Bongkar lembaga survei. Sudah terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak Mas Wiryo atas kesempatan dan perkenan Mas Wiryo dan Elsinta sudah hadir di sini untuk sedikit berkontribusi membicarakan tentang lembaga survei dan terkait kontestasi. Mudah-mudahan kita, Mas Wiryo, sehat selalu. Amin. Terima kasih Mas Aap ya. Yang cukup luar biasa. Dan mudah-mudahan Elsinta tetap berada di ranah tengah gitu. Amin. Iya. Sehingga tidak begitu tidak ke kanan, tidak ke kiri. Bisa melihat dari atas gunung sehingga bisa objektif. Mas Wiryo. Terima kasih Mas Aap. Dan pendengar, demikianlah bersama Mas Abdul Hakim, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia.